Hi guys, welcome back to Vladi. Di mana kita akan menceritakan kasus-kasus true crime yang pernah terjadi di belahan dunia ini. Kasus apa yang akan kita ceritakan kali ini? Apakah lebih seram dari kasus sebelumnya? So, nggak usah nunggu lama lagi. Murder We heard. Pernah nggak kalian ngebayangin kalian kebangun karena ada bau kebakar dan kamar kalian penuh sama asap putih? Itu yang dialami oleh Michael Pollitt, seorang anak 14 tahun yang tinggal berdua sama ibunya. Michael Bernard Pollitt atau yang sering dipanggil Bernie ini merupakan anak dari pasangan suami istri Rita dan Edward Pitt. Michael ini merupakan satu-satunya anak laki-laki. Dia punya dua saudara perempuan yaitu Crystal dan Melanie. Keluarga ini tinggal di sebuah daerah kecil di Hopewell, Missouri. Latar belakang keluarga ini bukan yang baik-baik saja. Rita dan Edward merupakan pasangan yang menikah pada usia muda dan menjalani hubungan yang penuh dengan kekerasan dan pertengkaran karena si Edward ini merupakan penipu ulung dan ringan tangan. Tapi namanya cinta, mau gimana pun, mau seburuk apapun Edward, Reed masih bertahan sama dia. Semakin hari hubungan Reed dan Edward ini bukannya lebih baik tapi malah semakin jadi. Banyak pertengkaran dan perdebatan yang terjadi dan itu pun disaksikan oleh anaknya terkhusus Michael. Michael ini anak yang sangat dekat dengan ibunya. Ia pun anak yang penuh perhatian dan menyayangi ibunya. Tapi melihat kejadian buruk setiap harinya membuat Michael ini tuh sedih. Dan seiring bertumbuhnya Michael ini di lingkungan keluarga yang toksik banget kan, dia jadi kayak tumbuh menjadi sosok remaja yang nakal gitu. Dia kayak sering bolos, bahkan dia itu pernah nggak naik kelas tuh 3 kali. Terus dia itu juga punya temperamen yang pendek, jadi kayak dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Bahkan di masa remajanya dia itu, dia jadi sering cekcok juga sama ibunya. Padahal kan tadi dia sayang banget sama ibunya ya, tapi tetap aja gitu. Dia sering cekcok sama ibunya, tapi ya nggak sesering dia cekcok sama si ayahnya. Pertengkaran antara Reed dan Edward ini terus-terusan berlanjut. Sampai akhirnya di tahun 1997, polisi datang karena ada laporan pertengkaran antara Reed dan Edward. Di situ Michael jadi saksi dan bilang kalau dia lihat Edward dorong Reed sampai jatuh ke tanah dan Edward langsung cek ke ibunya. Gak lama setelah laporan itu, di awal tahun 1998, Michael dan Reed bertengkar. Sampai akhirnya si Michael ini mengancam mau membunuh ibu dan dirinya. Dari pertengkaran ini, akhirnya bikin si Michael harus sampai dirawat di rumah sakit. Setelah dia keluar dari rumah sakit, hubungan Mike sama ibunya jadi makin baik. Lalu, pada musim panas di tahun 1998, Reed menggugat cerai Edward dengan alasan perselingkuhan. Dari perceraian tersebut, Reed ini dapat rumah, dapat setengah dari pensiunannya si Edward, dan dia juga dapat tunggangan istri dan anak. Nah, awalnya Edward ini mau bayar Michael ini supaya dia mau tinggal bareng sama si bapaknya ini kan. Tapi si Mike gak mau, dia gak mau tinggal sama bapaknya, maunya tinggal sama ibunya aja. Terus akhirnya Michael itu membagi waktunya untuk bisa gantian, kadang di rumah ibu, kadang di rumah ayah. Jadi biar adil aja gitu. Pada tanggal 4 Desember 1998, 4 hari setelah proses perceraiannya, Rita sama teman-temannya ini pergi ke bar, dan Michael ini ditinggal di rumah sendiri. Tapi itu wajar gak sih, umur 14 tahun udah ditinggal di rumah sendiri, udah mandiri lah istilahnya. Tapi lama-lama si Michael ini bosan dan akhirnya pergi ke minimarket terdekat. Nah, di minimarket itu dia ketemu sama Josh Sansui, temannya. Dan dia akhirnya ngajak Josh buat main ke rumahnya dan nginep di sana. Akhirnya pun mereka pulang ke rumah bareng dan main di situ. Jam 11 malam, mereka pun pulang. Dia bawain Mike sama temennya itu sandwich buat dimakan bareng. Nah, setelah itu, Reed ini langsung pamit buat istirahat tidur di kamarnya. Sedangkan Josh sama Mike ini masih lanjut nongkrong. Biasalah ya, nyebat-nyebat dulu, kayak
nongkrong-nongkrong dulu bentar, terus barulah mereka beranjak buat tidur ke kamarnya si Mike. Dan di kamarnya si Mike ini, jadi Mike tuh tidurnya di kasur, terus si Josh ini tidurnya di bawah, di lantai gitu. Keesokan paginya, tepatnya pukul 6, Mike kebangun karena mencium bau asap. Pas dia buka mata, dia ngeliat ada asap putih penuh di kamarnya. Dia pun noleh ke Josh. Josh, kamu ngerokok ya? Tapi Josh bilang, enggak kok. Dengar jawaban Josh yang enggak ngerokok itu, Mike pun langsung bangun dan keluar kamar. Tapi pas pintu kamar dibuka, asapnya makin tebel dan udah semerbak lah bau-bau kebakar ini. Nah, dia pun langsung manggil-manggil ibunya. Mam, Mam, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Michael pun lari keluar rumah buat nyari selang. Tapi pas ambil selang itu, dia lihat mobil ibunya ada di sana. Berarti kan ibunya ada di rumah dong, kan mobilnya ada di luar. Dengan masih membawa selang itu, dia lari masuk ke dalam rumah menuju ke kamar ibunya. Dan pas dibuka nih kamar ibunya, dia malah lihat ibunya itu udah tergeletak guys di lantai dengan kakinya ibu itu berlumur darah dan tubuhnya ibu ini terbakar dari pinggang ke bagian tubuh atas. Serem banget kan? Nah, setelah melihat penampakan itu, si Mike ini langsung lari nyalain selang dan mencoba untuk memadamkan api yang ada di tubuh ibunya. Sedangkan si Josh pergi keluar buat cari bala bantuan. Polisi dan pemadam kebakaran akhirnya datang. Setelah api udah padam, polisi menyatakan kalau ini merupakan kasus penyerangan karena di tubuh Reed itu ditemukan banyak luka penyerangan terutama di kepala yang mengalami trauma benda tumpul yang cukup parah. Selain itu juga ada darah di seluruh lantai kamar dan dinding kamar. Dan pemadam juga bilang kalau ada pemakaian bensin buat bakar ibunya Mike. Tapi selain itu udah nggak ada bukti lain yang bisa ditemuin di rumah si Michael dan Rita. Tahu kalau ini merupakan kejadian yang disengaja, Mike itu telepon dua saudaranya, ngasih tahu apa yang terjadi di rumah dan ibunya itu. Crystal dan Melanie pun segera bergegas menuju ke kediaman Reed. Sampai di sana, dia lihat Mike itu sudah duduk di dalam mobil polisi dengan wajahnya tuh cemong. Kalau bekas kebakaran kena asap kan cemong gitu kan, hitam-hitam. Dan di selai hitam-hitam itu tuh ada ini guys, apa kayak bekas air mata gitu loh. Jadi dia menangis kan. Dia gimana nggak nangis ya umur 14 tahun lihat kondisi yang seperti itu. Setelah itu, Mike sama Josh dibawa oleh polisi buat diinterogasi di kantor mereka. Tapi mereka naik dua mobil yang berbeda. Nah, polisi yang satu mobil sama Mike ini bilang kalau gerak-gerak dan bahasa tubuh Mike ini kayak bukan anak yang baru aja melihat tubuh ibunya yang udah tidak bernyawa dan kebakar. Pendapat polisi ini pun masuk sebagai laporan dan diterima mentah-mentah sama pihak atasan tanpa adanya penyelidikan yang lebih lanjut. Jadi kayak seakan-akan tuh Mike tuh bersalah gitu loh. Setelah sampai di kantor polisi, Mike ini dites buat memastikan dia bersalah atau enggak sih sebenarnya dengan tes yang namanya tes stress voice. Ya, Mike gagal karena ya gimana nggak stres lihat ibunya kondisinya kayak gitu di depan mata pagi-pagi pula habis bangun. Pasti bakal gagal karena suaranya pasti getar segala macam. Di sini, polisi ambil semua pakaian dan sepatu Mike dan Josh buat diselidiki. Dari pakaian dan sepatu yang diambil itu, nggak ditemukan sama sekali bekas darah. Bahkan, mereka pun bersih, nggak ada luka apapun. Lalu dari kepolisian ini mendatangkan anjing pelacak. Dan anjing ini ngecium nih, ada bensin, bawa bensin gitu dari sepatunya Mike. Tapi di sini Mike itu punya alibi yang kuat. Jadi sebelum hari kejadian nih, Mike itu datang ke minimarket kan, terus ketemu Josh. Terus dia kan mau balik nih ke rumah. Nah, sebelum balik, Mike sama Josh ini tuh pergi ke dekat rumahnya tuh ada kayak rel kereta api gitu loh, rel kereta api lokal. Di sana dia tuh kayak ngebakar kayu yang ada di rel di situ. Emang kayak suka ngebakar-bakar gitulah si Mike itu Ngebut ya. aja gitu Iya, kali ya. anak-anak iseng remaja iseng gimana sih kayak gitu. Dan si Josh pun juga membenarkan gitu apa yang dinyatakan sama si Michael ini. Dan dari pihak penyelidik ternyata juga menemukan bekas bakar-bakar di area rel dekat rumahnya si Mike. Hari demi hari dilalui sama Mike dan Josh dengan interogasi oleh pihak kepolisian. Mike ini sangat konsisten dengan pernyataan yang dia sampaikan, tapi setelah 2 hari masalah tersebut terjadi,
Jeffrey tiba-tiba ngasih pernyataan kalau dia sempat bangun tengah malam karena dengar suara perempuan dan pas dia lihat sekeliling kamarnya, si Mike itu nggak ada. Dan pernyataan ini berbanding terbalik dengan alibi Mike yang bilang bahwa mereka berdua itu semalaman tidur dan nggak ada yang keluar dari kamar sampai akhirnya bangun di jam 6 pagi karena asap dan bau kebakar itu tadi. Nah, setelah polisi tahu dengan pernyataan Josh itu, Mike langsung ditangkap di tanggal 7 Desember 1998 atas tuduhan pembunuhan ibunya sendiri. Keluarga dan tetangga Mike juga percaya nggak percaya dengan putusan polisi tersebut. Karena nggak mungkin Mike tuh anaknya dekat sama ibunya. Kok tiba-tiba nggak ibunya dan kayak kejem banget nggak sih pembunuhan kayak gitu tuh? Mike akhirnya ditahan selama 3 tahun sambil menunggu persidangan. Setelah 3 tahun ini, jaksa penuntut menawarkan untuk mengaku bersalah atas pembunuhan yang tidak disengaja dan menerima hukuman maksimal 15 tahun penjara daripada dihukum seumur hidup kalau dia menjalani persidangan biasa. Tapi kayak si Mike ini kayak nggak mau kan, karena dia nggak, aku nggak bersalah gitu loh. Aku nggak melakukan kejahatan yang sudah dinyatakan itu. Jadi dia menolak tawaran dari pihak kejaksaan ini. Dan akhirnya dia pun menjalani persidangan pada bulan Januari 2002 dan pada saat itu ia masih berusia 17 tahun. Selama persidangan, pihak penuntut sudah memberikan banyak bukti. Contohnya kayak seperti sepatu yang ada bau bensin tadi, terus juga saksi-saksi yang menjelaskan tabiat si Mike ini yang tadi kan suka membakar, terus temperamennya dia, dan yang dia pernah bertengkar sama ibunya. Jadi kayak itu bikin dia semakin jadi tersangka, tersudut di kasus ini. Sedangkan dari pihak Mike ini tidak membawa saksi apapun. Jadi dia nggak bisa bawa bukti, nggak bisa membantah bukti yang disampaikan oleh pihak penuntut, kayak gitu. Terus setelah persidangan ini, keluarga Mike pun nggak ada gitu yang maju ke mimbar untuk kayak menyatakan kalau si Mike ini nggak bersalah, si Mike ini tidak melakukan hal kejahatan perbuatan yang dilakukan oleh Mike, yang dituduhkan itu tadi ya, dituduhkan yang dilakukan sama Mike ini. Setelah persidangan yang cukup panjang, akhirnya Mike ini pun dijatuhi hukuman atas pembunuhan tingkat 2 dan dipenjara di Missouri State. Di sana dia jadi tahanan muda yang selalu jadi sasaran para tahanan lainnya. Buat dia bisa bertahan hidup di dalam lingkungan penjara itu, dia bergabung ke geng dan juga mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Edward, ayah Mike, menyewa pengacara buat ngajuin banding, tapi ditolak. Nah, si ayah Edward ini juga bilang kalau dia tuh mau nyariin pengacara lain, tapi nggak ada respon. Tapi faktanya, si Edward ini tuh nggak pernah nyewa pengacara, bohong ke Mike. Pokoknya kayak, ya ada aja lah kebohongan yang dilakuin sama Edward. Dari situlah Mike udah nggak pernah lagi komunikasi sama Edward, dan dia mulai bergantung sama obat-obatan terlarang. Setelah 5 tahun hukumannya, Mike mau berjuang lagi untuk keluar dari kasusnya ini. Dia menghubungi Midwest Innocence Project. Mereka setuju untuk menangani kasus ini sampai 10 tahun lamanya. Setelah mendalami kasus ini dari proses persidangan awal, mereka menyatakan bahwa persidangan awal yang membuat Michael di penjara itu benar-benar banyak banget kesalahannya. Kita balik lagi ke awal persidangan yang katanya pemadam kebakaran itu bilang kalau ini kebakaran pakai bensin nih. Dan itu ternyata cuma firasat dari anggota pemadam tanpa ada bukti yang konkret. Dan ternyata setelah dilakukan pengujian lebih lanjut di laboratorium, itu sama sekali nggak ditemukan bensin atau pemicu bahan bakar lainnya. MIP juga menyatakan bahwa sepatu Mike sebenarnya nggak ada bensin di dalamnya, tapi lebih ke bahan kimia yang terkandung di sepatu itu, yang teridentifikasi sebagai bensin. Bahkan laboratorium kejahatan di Missouri juga setuju akan hal itu, bahwa lem untuk sol sepatu itu cairannya mirip bensin, tapi pada tahun itu informasi kayak gini tuh belum ada yang tahu. Nah, padahal Michael ini udah ditahan karena dua bukti. Yang tadi kan adanya bahan bakar, tapi ternyata semua itu nggak akurat.
Selain itu, pengacara Michael, saksi-saksi yang dibawa ketika persidangan pun pernyataannya tuh bias. Jadi, nggak bisa dipercaya atau diterima sepenuhnya. Bahkan kesaksian Josh yang bilang dia bangun tengah malam itu dikarenakan cara interogasi polisi ke Josh yang terus memberikan sugesti dan paksaan kepada Josh. Si Josh ini kan diinterogasi selama 3 hari berturut-turut. Nah, 2 hari pertama kan jelas tuh ceritanya sama persis sama yang diomongin sama Mike. Tapi detektif selalu bilang, kamu bohong ya? Kamu bohong kan? Sebenarnya kayak gini kan, sebenarnya kamu bangun kan, segala macem. Jadi kayak seolah nyaranin kalau kejadian yang sesuai itu, ya sesuai yang diomongin polisi tadi. Tapi pada akhirnya si Josh ini angkat bicara. Kalau dari posisi dia yang tidur di lantai, dia tuh nggak bisa bilang kalau Michael ini ada di kamar atau enggak. Karena Josh pun nggak duduk atau lihat sekeliling. Bahkan dia pun nggak bisa lihat bagian atas kasurnya, di mana Michael itu tidur. Kenapa dia nggak bilang sejelas ini pas persidangan awal? Ya, bayangin kalian usia 15 tahun, dijanjiin kalau bakal ngomong dikasih keringanan, dan kalau ngomong kejadian sebenarnya, ya dia bakal dihukum kan. Terus, dia akhirnya ngomong kejadian yang dibuat-buat oleh si detektif tadi, biar nggak terseret dan dapat keringanan. Kita masuk ke bukti bahwa di tubuh Mike ini tidak ada luka sedikit pun, tidak ada darah, padahal di TKP itu kan ada darah ya, ada di lantai, di dinding, di kakinya ibunya itu. Jadi kayak nggak mungkin kan kalau misalnya di tubuh dan pakaian saat itu tuh nggak ada ditemukan Bersih ya. darah sama sekali, kan aneh ya. Lalu di salah satu wawancara, Mike pernah bilang, anak usia 14 tahun mana nih yang bisa melakukan kejahatan sekejam itu tanpa meninggalkan bukti forensik apapun? Itu kayak tidak mungkin sama sekali. Setelah terkuak bukti yang ada pada Michael itu nggak valid, akhirnya beberapa juri memberi keterangan bahwa mereka tuh tertekan karena ada beberapa juri yang nggak profesional dan cuma ingin menjarain Michael, dan ya udah pulang dari sidang-sidang yang telah dilaksanakan. Nah, pada tahun 2016, MTV bikin dokumenter mengenai kasus si Michael ini, dan di situ Edward diwawancara. Dia bilang kalau dia tuh tahu bahwa Mike ini nggak ngelakuin terhadap ibunya sendiri. Aneh banget ya sih. Tim hukum Michael ini telah menyerahkan beberapa dokumen ke pengadilan untuk mengeluarkan Mike dari penjara, dan dalam dokumen tersebut mereka mencantumkan tersangka lain yang adalah sang ayah Edward Pitt. Bahkan Michael sendiri yakin bahwa ayahnya yang bertanggung jawab atas kasus tersebut karena kasus pembunuhan ini terjadi 4 hari setelah perceraian, di mana Reed ini mendapatkan setengah bagian dari tunjangan pensiunnya Edward dan tunjangan anaknya. Di sidang cerai pun, Edward itu marah besar dan bilang kalau Rita itu nggak akan pernah bisa hidup untuk menikmati uang itu. Saudara Michael juga bilang bahwa sang ayah sangat marah atas kebijakan pembagian harta pasca perceraian. Dan satu hal yang mereka pelajari dari Edward adalah bahwa si bapak ini sangat amat serius dengan uangnya. Jadi dia kalau udah berurusan sama uang tuh nggak main-main gitu. Terus jangan lupain fakta bahwa Edward ini seringkali melakukan kekerasan kepada Rita selama pernikahan mereka. Setelah para penyelidik menginterogasi Edward, Edwardnya punya alibi yang kuat bahwa dia sedang berada lebih dari 80 mil atau 130 km dari tempat kejadian. Hal ini dibuktikan dengan catatan panggilan bahwa dia menjawab telepon pada jam 7 pagi. Nah, kan si Michael tuh nemu asap dan Rita tuh kan jam 6 pagi. Jadi kan nggak mungkin kalau dia nyalain api terus cabut sejauh itu buat terima telepon jam 7 pagi. Jadi dengan alibi inilah mereka benar-benar mengesampingkan Edward sebagai tersangka. Mereka bahkan benar-benar nggak ada memasukkan kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain. Atau mereka juga nggak mikir kalau mungkin Edward punya komplotan. Padahal situ kemungkinan jelas ada komplotan, yaitu si Johnny, sepupunya Edward. Michael sama Johnny ini sebenarnya cukup dekat. Beberapa saksi di sana lihat Johnny di dekat rumah Michael di pagi hari di hari pembunuhan Rita. Mereka lihat si Johnny ini jalan-jalan.
di dekat rel kereta melalui hutan ketika sirene mendekati rumah Michael. Jadi kayak jelas bener-bener habis kejadian pembunuhan itu, seakan-akan dia lagi kabur gitu loh. Terus saksi lain juga mengatakan bahwa mereka lihat mobilnya Johnny di dekat rumah Michael pada saat pembunuhan. Sangat-sangat sus. Setelah terjadi, para penyelidik memeriksa rumah Michael dan Rita dengan sangat-sangat teliti buat nyari senjata pembunuh apa sih yang digunakan, bukti forensik, dan semua benda yang bisa dijadikan petunjuk dalam kasus ini. Ketika penyelidikan selesai, rumah pun dikembalikan kepada keluarga Pollitt. Setelah keluarga Pollitt mendapatkan rumah itu, tiba-tiba si John ini datang ke kantor polisi dengan membawa alat pembuka ban mobil dan dia bilang kalau dia itu nemu di belakang lemari Michael. Para penyelidik yang memeriksa rumah Michael kemarin pun bilang kalau gak mungkin lah orang kita udah nyari ke seluruh rumah dan itu gak ada, barang itu gak ada di sana. Akhirnya polisi menguji alat pembuka ban tadi, tapi ya hasilnya bukan itu senjatanya. Jadi di sini tuh ceritanya si Johnny mau tambah nyudutin Michael kalau Michael nih yang bunuh si ibunya sendiri Cepet supaya gitu dia ya. lebih terlihat bersalah di mata kepolisian. Pada tahun 2021, sebuah undang-undang disahkan di Missouri, di mana pelanggar remaja yang dihukum karena kejahatan serius dapat memiliki kesempatan kedua dengan mendapatkan sidang pembebasan bersyarat. Dan Michael tentu saja termasuk dalam kategori itu. Jadi dia mendapatkan sidang pembebasan bersyarat. Pada tanggal 22 April 2012, pada usia 38 tahun, Michael dibebaskan dari penjara dengan pembebasan bersyarat setelah menjalani 24 tahun. Saudara perempuannya, Melanie dan Crystal, bersama teman-teman dan keluarganya datang buat nyambut Michael. Setelah menghabiskan sebagian besar hidupnya di penjara dan tentu saja kehilangan masa kecilnya, dia pindah dengan saudara perempuannya, Melanie. Michael pun mulai membangun hidupnya sedikit demi sedikit sebagai tukang kayu. Meskipun sudah bebas, namun Michael ini masih dicap sebagai pembunuh ibunya sendiri. Dia ingin membersihkan namanya itu sekaligus mendapatkan keadilan buat ibunya dengan mencari siapa sih pembunuh sebenarnya. Departemen Sheriff setempat mengumumkan bahwa mereka telah membuka kembali kasus Rita dan Michael ini dan mereka sedang menyelidiki kasusnya kembali. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan sama sekali dari kasus ini. Nah itu dia guys, kasus dari Michael Bernard Pollitt. Cukup kasihan ya, anak 14 tahun. 24 tahun lagi di Iya. dalam penjara. Dari 14 tahun coy, tambah 24 di 38 tuh umurnya. Sampai gede dia nggak bisa menikmati masa-masa remajanya, dia terkurung di situ. Bahkan tadi dia sampai terjerumus ke hal-hal yang nggak baik juga kan, karena ya lingkungan di penjara kayak gimana lah kayak gitu kan. Si Edward juga kayak sus banget gak sih? Iya Kayak sih. tiba-tiba mau nyewa pengacara, tiba-tiba bilang mau ngebelain, Tapi terus ujungnya ternyata semua tuh kayak dia bohong bohong. toh, nggak ada apa-apa, dia nggak ngelakuin apa-apa buat membela anaknya sendiri, Iya. darah dagingnya sendiri, karena kayaknya di otaknya dia cuma duit. Iya deh. Dan kayaknya yang dicurigai sama timnya si siapa Michael ini tuh juga bener gitu, bahwa ayahnya deh ya mungkin ya yang jadi tersangka, kemungkinan besar, karena juga ngelihat dari si Johnny tadi itu kan, itu juga sus banget sih. Kenapa dia nggak ini ya? Nggak dari awal. Nggak dari awal jadi salah satu tersangka lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin Jadi lebih kan kayak gitu. saksi kali ya. Iya, tuh nggak ada loh sama sekali kan, cukup Johnny aneh sama ya. Edgarnya nggak diperiksa sama sekali, kayak harusnya kan person of interest-nya si Michael dan Rita nih diperiksa semua. Nggak ada coy. Apa mungkin karena di tahun itu kali ya. Iya, Jadi mungkin dari pokoknya kasus harus ya udahlah, ada kasus cepat selesai aja, udah selesai kayak gitu kan. dan juri-jurinya tadi kan pengen Iya keburu bener. pulang. Itu jahat banget sih, kayak ini memutuskan keputusan salah satu hidup anak kecil gitu loh Iya. ibaratnya. Yang masa depannya juga masih panjang banget. Dibandingkan dengan keinginan untuk segera pulang.
Nggak masuk akal banget sih. Menurut kalian gimana guys sama cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa pantengin kita di sosial media kita yang ada di YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, di Talk with Vlogcast. Bye!